Haji Samsudin, Sufi Dasko, kemudian Rahmat Gobel, Muhaimin Iskandar. Sudi kiranya hargai diri kalian sendiri. Kalian ngasih kuasa kepada siapa? Kalau nggak, sini datang sendiri. Lebih gentle lah. Anda kan rakyat, masa ketemu rakyat yang nggak mau? Ya, kan kalian yang mewakili klaim kami sebagai rakyat. Pengadilan rakyat insya Allah terjadi. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Allahu Akbar. Maka oleh karena itu datanglah. Kalau kalian tidak datang, pengecut. Pengecut kalian kalau tidak datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasakan selalu membesarkan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah besar. Artinya DPR kecil, Presiden semua yang besar Allah. Itu tauhid. Kalau ada yang berani besarkan selain Allah, ngaku beriman, itu namanya musyrik. Dalam kesempatan ini, gugatan kita kepada DPR RI, wakil rakyat seluruh Indonesia, ada kekurangan administratif, yaitu hanya Puan Maharani yang tanda tangan basahnya ada, kita lihat. Jauh lebih maju daripada Presiden yang tidak pernah buat tanda tangan basahnya untuk beri kuasa kepada Jaksa Agung atau kepada Menseknek. Puan Maharani memberi kuasa kepada Biro Hukumnya. Tapi mesti diingat, yang kita gugatnya kolektif, termasuk wakil ketua, dan kita sebut satu-satu wakil ketuanya. Oleh karena itu, para wakil ketua DPR seperti Haji Samsudin, Sufi Dasko, kemudian Rahmat Gobel, Muhaimin Iskandar, sudi kiranya hargai diri kalian sendiri. Kalian ngasih kuasa kepada siapa? Kalau nggak, sini datang sendiri. Lebih gentle lah. Anda kan rakyat, masa ketemu rakyat yang nggak mau? Ya, kan kalian yang mewakili klaim kami sebagai rakyat. Datang dong sini. Kita berdebat secara ilmu hukum. Ya, peran kalian tuh disfungsional. Harusnya ngawasi jalannya pemerintahan, tapi kalian mendukung semua terus pemerintahan. Apa yang kalian lakukan itu? Ya, jadi oleh karena itu, supaya suara kami objektif, tidak menurut saya sebagai advokatnya, saya minta prinsipal bicara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah tadi kita telah hadir tepat waktu dan kuasa hukumnya tepat waktu. Tapi berkali-kali memang gugatan ini agak lebih maju DPR RI. Ketua DPR RI-nya memberikan tanda tangan basah pada kuasa hukum. Tapi ya ini juga lagi, apakah nggak ngerti hukum atau memang sekarang semuanya sudah dipegang oleh ketua. Jadi ketua saja berarti yang tanda tangan, yang lain yes. Tapi saya rasa tidak begitu. Jadi tadi melalui kuasa hukum telah disampaikan bahwasannya tidak cukup syarat untuk sidang dilanjutkan tadi, karena hanya Puan Maharani sebagai ketua DPR RI yang menandatangani tanda tangan basah. Jadi ada 5 wakil ketua ini yang harus ikut menandatangani, karena nanti ada proses mediasi. Nah, kalau mediasi cuma nanti dengan kuasa hukum yang dikuasakan oleh DPR RI, tentu nanti pengambilan suaranya, karena ini kan yang dituntut lembaga, bukan pribadi atau orang per orang. Nah, jadi jangan nanti rakyat yang awam ini dibodohi lagi. Rakyat sekarang udah cerdas, alhamdulillah. Ini kita banyak belajar dari tim TPUA, pengacara-pengacara handal, senior saya Kang Egi. Jadi marilah, bila perlu gak usah pakai kuasa, datang aja lah. Ya, Bang Dasko kan, kemudian Bang Muhaimin, kan kita teman-teman semua. Keren gitu. Ya kan, jadi keren kita, kelihatan rakyat bertemu wakil rakyat kan gitu. Nah, kalau Mbak Puannya sibuk nggak apa-apa, yang penting dia pakai kuasa, yang lain hadir. Itu harapan kami sebagai prinsipal, dengan harapan semoga pada minggu depan kuasa yang kita harapkan sesuai dengan aturan yang berlaku itu bisa dipenuhi. Sekian dan terima kasih. Ini dulu. Ini dulu, baru Bang Azam. Ini dulu lah prinsipal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sidang ini sederhana kok. Kenapa saya katakan sederhana? Bahwa gugatan yang diajukan ini terhadap DPR itu sangat mudah sekali dibaca. Poinnya itu adalah 5 anggota DPR yang kita gugat, termasuk Puan Maharani, termasuk juga Ketua Umum PKB, termasuk Aji Samsudin, Pak Gobel juga, termasuk Susni Dasko. Nah, namun ada hal yang kadang-kadang kita berpikir ini kenapa sih mereka ini kok tidak menghormati rakyat yang menggugat, padahal sederhana sekali. Lagi-lagi setelah 3 kali kita pertemuan, bahkan lebih, ini malah surat kuasanya tidak terpenuhi. Barusan hanya Puan Maharani. Seharusnya semua itu menandatangani supaya clear. Sehingga apa yang terjadi? Majelis menunda kembali 1 minggu untuk melengkapi. Nah, harapan saya, karena rakyat yang memilih kalian, rakyat yang menggaji kalian, kalian harus tahu diri dong. Kalian kaya karena rakyat kok. Kalian luar biasa karena rakyat. Masa digugat sederhana saja kalian tidak mau hadir? Nah, harapan kami, rakyat jangan dikecewakan. Karena ini benar-benar menyangkut soal masalah doa juga nanti. Bahaya kalau didoakan masyarakat yang begitu luas kalian tidak amanah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Harapan kami untuk minggu yang akan datang sudah dilengkapi semua surat kuasa. Ya, terima kasih bidang humas prinsipal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama prinsipal jujur aja sangat kecewa pada persidangan hari ini. Kenapa? Karena dari DPR RI yang hadir juga tergugat hanya 1 itu ya. Padahal jumlah DPR RI itu 560 sekian. Nah, dalam hal ini saya hanya ingin menyampaikan apakah beliau-beliau itu tidur pulas ataukah apa, walau alam bisawab. Kemudian yang saya tanyakan lagi, kalau anggota DPR RI itu dianggap kredibel, mengapa mereka tidak mau ke sini? Nah, itu yang saya tanyakan ya, mudah-mudahan beliau juga mendengar hal ini. Hal yang selanjutnya, saya ingin menyampaikan rakyat betul-betul menggugat. Apa fungsi DPR saat ini? Fungsinya hanya menerima gaji, rapat, tidur, atau bagaimana? Jadi saya mohon kepada anggota DPR RI, janganlah tidur ketika rapat, sehingga tahu apa tuntutan rakyat. Maka rakyat menyatakan, mana rakyat yang mana katanya yang menuntut, yang menggugat. Kita ini rakyat semuanya. Yang dianggap mana rakyat yang mana, dari Bandung, dari kabupaten yang lain, dari kota-kota lain menuntut datang ke PN ini. Jangan dikatakan rakyat yang mana. Mohon itu menjadi perhatian. Saya juga sebagai rakyat, jadi otomatis saya menuntut di sini ya, mewakili para rakyat yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja ya Bang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit dari semuanya. DPR adalah wakil rakyat. Mari, seharusnya yang menggugat presiden itu melalui DPR atas ketidakmaunya atau kok tidak mampunya atau tidak profesionalnya DPR. Hari ini untuk kita menggugat DPR pun tidak bisa diwakili. Padahal semua kita yakin mereka orang-orang profesional, orang-orang yang sangat mengerti dengan hukum. Mohon hargai kami di sini. Datang dengan kehadiran bawa diri sendiri, tidak perlu pakai pengacara. Mari kita debat antara rakyat dengan rakyat. Terima kasih. Jali singkat. Oh ya udah, boleh. Baik, terima kasih waktunya. Saya singkat saja bahwa ini adalah akhir perjuangan rakyat melalui aksi-aksi unjuk rasa yang kami sudah bosan melakukannya. Dan ini adalah salah satu langkah yang legal konstitusional. Kalau ini juga tidak diabaikan atau tidak diindahkan, maka saya tidak tahu bagaimana rakyat akan mengambil keputusannya sendiri. Terima kasih. Pengadilan rakyat. Saya buka ini. Pengadilan rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin konfirmasi kepada segenap rakyat Indonesia. Gugatan kami jelas ditujukan secara kelembagaan kepada DPR RI. Namun dalam keputusan yang diambil oleh kelembagaan itu secara kolektif kolegial dilakukan oleh pimpinan DPR RI, maka kami limitatif menyebutkan nama-nama yang digugat.
bukan hanya Puan Maharani, tapi juga ada Dasko, ada Muhaimin Iskandar, ada Rahmat Gobel, ada Aziz Samsudin, yang kesemuanya dalam kapasitas secara kolektif kolegial sebagai pimpinan DPR RI. Saya khawatir jangan-jangan saat menerima gugatan kami di DPR semuanya ngantuk, lagi tidur, jadi nggak terbaca itu gugatannya, sehingga yang tanda tangan hanya Puan gitu. Itu satu. Yang kedua, kami tadi protes kepada majelis yang memaksakan hendak melanjutkan pada proses mediasi selanjutnya. Kenapa? Karena kita mau bicara tentang mediasi yang pada pokoknya meminta kepada DPR untuk menjalankan fungsinya, untuk mengontrol eksekutif, dan diantaranya adalah agar DPR melakukan proses untuk melakukan nggak sampai ke sana dulu Bang, ujungnya itu Bang, jangan buru-buru Bang. Menggunakan hak DPR untuk kontrol hak angket, hak interpelasi, sampai hak menyatakan pendapat. Nah, kami khawatir nanti di dalam mediasi ada kesimpulan kebulatan itu dilakukan, ternyata pimpinan yang lain ingkar janji, mengelak karena kami tidak ikut tanda tangan, dan mentah lagi proses mediasi. Dan yang paling penting, kami tidak ingin, justru sebaliknya, kami tidak ingin nanti di peta kompli melalui Puan Maharani, yang kami ketahui dia adalah dari Partai PDIP, yang Jokowi juga dari Partai PDIP, kemudian menolak mediasi dengan dalih memang itu bagian dari petugas Partai PDIP, padahal belum tentu yang lainnya itu menolak. Bisa jadi Caimin pengen ini diproses, bisa jadi yang dari Golkar juga pengen diproses, dari P3, dari pimpinan Gerindra dan sebagainya. Karena itu biar tidak ada dusta di antara rakyat dengan wakilnya, maka seyogianya wakil rakyat hadir langsung. Kalaupun tidak, boleh tunjuk kuasa, tapi lengkapi surat kuasanya. Ada tekennya, bukan hanya Puan, Caimin juga teken, Cak. Kemudian Aziz juga teken, kemudian Rahmat Gobel juga teken, Dasko juga teken. Itu kemudian menghindarkan praduga dari rakyat. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Closing statementnya, saudara-saudara, kalian waktu kampanye datengin ke rakyat, door to door, malah bagi-bagi sembako, bahkan amplop, kita tahulah ya. Bahkan nggak kampanye duduk-duduk aja, tapi duit kalian yang jalan. Nah sekarang jangan begitu loh, datang ke sini, mari kita adu argumentasi. Kata tadi sudah ada, Anda wakil rakyat, saya rakyat, ayo kita berdebat. Karena Anda sudah disfungsional. Nah tadi sudah jelas prosedur hukumnya. Kalau ini nggak diindahkan juga atau dianggap diabaikan, akan muncul logika rakyat dengan pengadilan rakyat. Nah, kalau pengadilan rakyat yang sudah jalan nggak ada lagi tata keramanya, namanya pengadilan rakyat, ya. Justru kita harus terima kasih nih sama Ahmad Khozinuddin sebagai lawyer, saya Egy Sujana Masta lawyer, Ibu Eli lawyer, itu ada Bu Ratna juga lawyer, ya. Dan wakil dari rakyat prinsipal Fahri Lubis, coba Jali Pitung, Ibu Andi Neni dan lain-lainnya, ada Bu Yanti juga nih. Ini artinya rakyat yang punya kecerdasan dan kesadaran bernegara ini yang benar, maka kita mewakili ke sini. Lembaganya namanya pengadilan. Nah kalau kita sudah diabaikan, tidak diindahkan, ya sudah, pengadilan rakyat insya Allah terjadi, insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allah. Pengadilan rakyat insya Allah terjadi, insya Allah, insya Allah, insya Allah, Allahu Akbar. Maka oleh karena itu datanglah. Kalau kalian tidak datang, pengecut kalian kalau tidak datang.